tidak lagi sesuai dengan niat saya, berarti ya harus diingatkan terus. Saya termasuk orang yang nggak terlalu percaya dengan partai politik gitu ya. Salam Indonesia, salam jumpa dengan The Syndicate Angkat Topi, Tokoh dan Inspirasi, sebuah program podcast dari para sindiket yang kami dedikasikan untuk mengangkat dan mengapresiasi tokoh-tokoh nasional untuk menginspirasi Indonesia masa depan. Bahagia sekali pada seri kali ini, The Syndicate Angkat Topi bersama tokoh kita, Mas Taufik Basari. Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam. Saya pengen angkat topi tapi tidak lagi pakai topi ini. Kita angkat topi untuk Mas Taufik Basari. Panggilan akrabnya di media Mas Tobas. Mohon izin saya boleh panggil dengan Mas Tobas? Boleh Mas Ari, boleh. Ya, Mas Tobas begitu aja supaya Taufik Basari itu apa Mas Taufik atau Mas Basri, tapi Mas Tobas saya lihat di media itu panggilan akrabnya Mas Tobas. Mohon izin. Beliau ini Mas Taufik Basari adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Beberapa posisi kunci di partai, mulai dari posisi DPP, Badan Sosialisasi, ketua fraksi di MPR, dan sekarang berada di posisi di DPR sebagai anggota Balek dan Komisi 3 ya. Mas Taufik Basari, dan kita tahu beliau ini salah satu politisi menengah dari segi usia ya di Partai Nasdem, dan termasuk intelektual muda yang cukup menjanjikan untuk Indonesia masa depan. Jadi pemikirannya luar biasa kami cermati, sehingga kami merasa terhormat untuk mengundang Mas Taufik Basari, Mas Tobas di Syndicate Angkat Topi seri kali ini. Baik Mas Tobas, pertama terima kasih sudah menjadi tamu tokoh kita. Ya, kedua, kami ingin menggali bagaimana seorang Taufik Basari dalam posisi politik yang cukup penting di partai dan di DPR hari ini. Kalau dari usia, saya baca profil beliau ini nggak jauh-jauh dari saya lah. Angkatannya sama lah. Seumuran ya. Lulusan SMA-nya 91 92 kira-kira gitu ya, Mas. Wah, enggak, saya lebih muda berarti. Saya 95 lulusnya. Oh, 95 ya? Oh iya, 95. Ya 95 kan kita, Mas. Sorry 95. Masuk SMA-nya 92 masuk maksudnya. SMA, betul. Masuk Iya. Ya. 95 berarti seangkatan. Saya juga lulusan 95, jadi satu angkatan. Cuman beda nasib aja nih, Mas. Nah, oke, kami ingin menggali sebenarnya bagaimana seorang Taufik Basari bisa sampai perjalanan sekarang. Dari kecil, pertanyaan kuncinya, ada nggak cita-cita menjadi politisi seperti hari ini ya? Cita-citanya, dan kalau dari pendidikan kan dari SD, SMP, SMA, kemudian belajar hukum sampai ke Amerika, sejarah sebagai aktivis, pegiat HAM, sebagai dosen, belajar filsafat, menjadi dosen filsafat juga, ketua YLBHI, begitu. Perjalanannya luar biasa, dan sekarang menjadi politisi di Partai Nasdem dengan posisi yang cukup penting. Bisa diceritakan kepada kami bagaimana perjalanan hidup seorang Taufik Basari dari kecil, dan kami juga ingin mengucapkan bela sungkawa untuk ibunda ya, yang akhir tahun lalu ya dipanggil Tuhan. Tentu banyak goresan-goresan dalam perjalanan hidup Mas Taufik Basari, bagaimana seorang ibu. Saya sempat baca refleksi Mas Tobas ketika memasuki tahun 2022 tanpa ibu lagi karena beberapa waktu lalu meninggalkan. Cukup puitis dan cukup menggugah. Nah, kita ingin bagaimana mengelaborasi itu sebagai sebuah perjalanan pengalaman hidup seorang Taufik Basari dalam perjalanannya tumbuh dari sebuah keluarga sampai seperti sekarang, dan juga tentu membangun sebuah keluarga juga. Dan itu yang kami ingin dengarkan. Bagaimana Mas Taufik?
Ya, saya lahir tahun 76 ya, 45 tahun yang lalu di bulan November. Ya, Dari ayah seorang PNS dan ibu seorang apa ya, pengusaha kecil-kecilan lah, mengurus sebuah koperasi di Kementerian PU dulu namanya Departemen PU ya. PU itu. Di Jakarta PU Mas ya? di Jakarta, betul. Iya, Nah, anak Jakarta lah ya. eh, anak Jakarta. Saya banyak belajar dari orang tua saya ya. Kalau dari ayah saya, terutama soal kesederhanaannya, ya beliau meskipun seorang PNS tapi sangat lurus, sangat jujur ya, dan sangat sederhana. Kemudian dari ibu saya belajar soal makna dari kerja keras, dari kejujuran, dari bagaimana kita harus menyebarkan kebaikan, ya tidak boleh jahat kepada orang. Dan itu saya lihat sendiri bagaimana contoh itu diberikan oleh kedua orang tua saya. Dan dari situlah maka saya mencoba mengikuti apa yang selama ini saya lihat dari contoh kedua orang tua saya tersebut. Nah, saya punya prinsip bahwa eh, kita harus bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan. Bersyukur. Saya cukup bersyukur bahwa saya punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang cukup baik lah, ya Ya, berreputasi cukup SMA-nya baik. juga SMA favorit Mas. Ya, saya SD, SMP, SD-nya lumayan, SMP-nya sempat apa ya, sebuah SMP yang sangat heterogen ya, perbedaan kelas yang macam-macam. Di situ saya belajar kehidupan juga, bagaimana perbedaan saya lihat, saya rasakan. Kemudian saya berkesempatan untuk masuk ke sebuah SMA unggulan, SMA 8, SMA Ya, Negeri 8 Bukit Duri. Kemudian saya juga harus bersyukur saya punya kesempatan juga bisa berkuliah ya di Universitas Indonesia. Saya ambil dua jurusan ya, double dua waktu itu. jurusan Mas. Ya, Hukum dan hukum dan filsafat. Jadi tahun 95 saya masuk oh, hukum. mm-mm. Kemudian di tahun 99 jurusan filsafat di dulu namanya masih Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Budaya. Jadi di Oke. Fakultas Sastra dulunya jurusan filsafat di tahun 86-an kalau tidak salah itu sempat ditutup, kemudian dibuka lagi tahun 99. Saya Oh daftar iya lagi ya. selagi saya masih kuliah di Fakultas Hukum UI dan ternyata keterima. Jadi pada mulai tahun 99 sampai 2000 saya double tuh. Mhm. Kemudian saya yang Fakultas Hukumnya saya lulus tahun 2000, Iya. eh, berlanjut lagi untuk yang filsafat dari 99 sampai lulus di tahun 2003. Jadi ada masa di mana saya harus lari-larian tuh antara eh, filsafat ya, Dan kampus hukum. di Fakultas Sastra, saya harus lari ke Fakultas Hukum karena ada beberapa mata kuliah yang jamnya beririsan. Oh begitu ya. Tapi kan untung apa fakultasnya depan belakang tuh Mas ya. Pada belakang betul, lewat lewat Iya. jalan belakang itu. Tapi Nah, tetap aja lari-lari itu. Nah, jadi em, itulah yang membuat saya kemudian merasa bahwa kesempatan untuk bisa bersekolah ini tidak boleh saya terima begitu saja sebagai hal yang saya terima untuk diri sendiri, tapi saya harus kemudian berpikir bahwa apa yang saya terima ini sebagian milik orang lain dan harus saya bayarkan sebagai suatu hutang kepada orang-orang yang amin ya. menginginkan sekolah di Mhm. tempat tempat tersebut, tapi mungkin belum ada kesempatan ya. Karena itu saya merasa bahwa rasa syukur ini harus saya balaskan dengan cara saya berbuat sesuatu untuk masyarakat yang tidak mampu, yang butuh pertolongan. Nah, ketika saya kuliah di Fakultas Hukum, ya, em, saya termasuk aktif ya di dalam kegiatan mahasiswa, termasuk juga Beberapa organisasi. demonstrasi-demonstrasi, ya. Em, karena kebetulan memang di tahun akhir Ya itu era 97, kemudian kita 98, ya, ya pada saat eranya. pergantian 98 itu kita Betul, menjadi apa motornya di kampus itu. betul, betul. Mhm. Jadi saya terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 98. Di situ juga banyak memberikan satu pendidikan hidup ya soal bagaimana kemudian kita harus berjuang ya untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, setelah lulus dari bukan setelah ketika Di 2000 lulus menyusun skripsi lulus Fakultas Hukum, lalu ya 2003
lulus lulus filsafat. filsafat. Ya, Jadi double tapi degree ketika satu ya Mas. Hukum dan filsafat kenapa? tuh. Iya, Jadi double hukum degree. dan filsafat ya UI semua ya. UI semua. Ya, Nah, waktu saya kita angkat nyusun, topi dulu. Angkat topi buat Mas Taufik Basari, Mas Tobas. Jadi bagaimana minat hukumnya, selesaikan studi hukumnya, kemudian filsafat juga paralel, dan saya yakin Mas Tobas ini mencintai ilmu filsafat karena jarang orang yang tertarik ilmu filsafat, apalagi ketika hukum ya, dan ini mau double. Makanya kita angkat topi untuk Mas Tobas ini. Kita ingin lihat nanti bagaimana dialektika antara belajar hukum kemudian belajar filsafat sampai kemudian dibumbui dengan situasi euforia reformasi 98 membentuk sosok Mas Tobas seperti sekarang. Kira-kira gitu. Lanjutkan Mas. ya, jadi waktu saya sedang menyusun skripsi, kemudian saya bergabung di LBH Jakarta, ya, YLBHI. Sampai kemudian tentu di akhir-akhir penyusunan skripsi lah, kemudian lulus dan diangkat menjadi pengacara publik di LBH Jakarta. LBH Pada saat Jakarta. itu saya masih sembari kerja sambil kuliah juga di filsafatnya kan belum selesai waktu itu. Nah, Iya. belajar filsafat ternyata banyak membantu saya dalam hal melakukan pembelaan di LBH Jakarta ya. Baik, Mas Tobas. Menarik tadi bagaimana Mas Tobas belajar hukum, kemudian belajar filsafat, dan kedua ilmu ini ternyata dalam profesi Mas Tobas sebagai pengacara dalam proses pembelaan itu ilmu filsafat sangat mendukung. Bagaimana Mas Tobas menceritakan pengalaman itu? Ya, jadi ketika kita menghadapi satu perkara dalam pembelaan di LBH misalnya, kita tidak hanya melihat suatu kasus itu di permukaan saja, tapi kita lebih mendalam melihatnya dari berbagai aspek dan kita kaitkan dengan berbagai ilmu lain yang berkaitan, misalnya sosiologi, Ya, antropologi, ekonomi bahkan gitu. Nah, dan itu membuat argumentasi ketika kita melakukan pembelaan itu menjadi lebih kuat. lebih kuat. Mm. Dan itu saya sangat bersyukur punya kesempatan untuk juga belajar filsafat karena memperkuat ilmu satunya lagi gitu. Betul, saling menguatkan Mas Kemudian ya. di tahun 2000 ya, kemudian di tahun 2004 saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat. Iya. Oke Mas, tadi Mas Taufik Basari belajar hukum, belajar filsafat. Nah, habis itu melanjutkan studi ke luar negeri, ke Amerika. Sebelum itu boleh nggak saya Ya, bertanya, mengapa Mas boleh, Taufik silakan. dulu memilih studi di hukum dan kemudian juga ke filsafat? Tentu punya passion di bidang hukum dan juga tertarik dengan ilmu filsafat. Bisa nggak sebelum proses memilih ketika SMA itu diceritakan dulu, Mas? Supaya pada titik mana kok mengambil hukum, kemudian juga karena ngambil filsafat itu kan agak aneh. Tapi mengapa seorang Taufik Basari mengambil filsafat? Nah, Ya sebenarnya nggak sengaja juga ya. Jadi karena waktu itu saya di SMA itu fisika ya, FIS ya. Jadi mm-mm. bisa ambil PC ya, 3 pilihan. Hukum itu pilihan saya yang ketiga justru. Tapi ternyata Oh, diterimanya malah di Fakultas Hukum. Jadi ya by accident juga ya. Pilihan ketiga tapi kemudian diterima di Fakultas Hukum. IPC dulu Nah, ya. eh, Hmm. betul, betul. Dan waktu pertama-tama saya awal-awal kuliah di Fakultas Hukum agak kaget juga dengan perbedaan eh, cara belajar ya. Kalau dulu Iya, kan di fisik di ilmu fisika eksakta gitu ya. matematika itu agak beda. Saya harus adaptasi dulu gitu ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian saya mulai semakin tertarik. Tapi malah saya lebih tertariknya justru itu tadi, saya kalau melihat persoalan itu nggak mau hanya hanya apa yang tertera saja. Saya pengen tahu apa sih di baliknya, apa sih historinya, kenapa sih kemudian konsep hukumnya muncul seperti ini, kenapa sih prinsipnya seperti itu gitu ya. Jadi mulai saya tertarik dan kebetulan akhirnya filsafat buka, saya ambil tuh filsafat. Jadi em, ketertarikan saya ini karena memang saya ingin tahu gitu. Senangnya saya pengen tahu, pengen perdalam lagi
hal-hal yang tampak di depan mata saya gitu. Saya tidak mau menerima begitu saja apa yang Curiosity-nya besar gitu tampil Mas ya. di depan mata saya. Saya Nah, pengen tahu apa di baliknya. Iya, itu yang akhirnya mendorong saya ngambil filsafat. tapi di Dan SMA pernah memang sebetulnya justru ketertarikan malah ke filsafat atau gimana Mas? belum, saya SMA belum mengenal filsafat sebenarnya. Oh, Jadi iya ya, ini ketika di memang kampus ya, bagian dari ketika perjalanan, belajar hukum ya itu perjalanan hidup. ingin memperdalam lagi apa what behind katakanlah sebuah fenomena hukum itu apa, lalu tertarik ke filsafat, masuk filsafat. Dan itu tidak Betul. merasa sesuatu yang ya gue coba-coba atau apa, tapi memang diyakini saya memang pengen belajar filsafat gitu. Dan itu akan membantu apa studi saya di hukum gitu Mas ya. Ya, jadi dulu mungkin SMA saya sudah punya ketertarikan untuk mengetahui suatu hal dari dasarnya gitu, suatu hal yang lebih fundamental. Tapi saya belum memahami bahwa itu adalah cara berpikir filsafat waktu SMA gitu ya. Nah, Oh, setelah ya kuliah ya saya ya baru ya baru ya. memahami, oh itu Ah, itulah filsafat. Kalau karena itulah maka supaya saya ah, lebih bisa apa ya, memuaskan diri, mm-mm. akhirnya saya ambillah filsafat ini. Ya malum Nah, lah, dulu kan kita juga masih anak-anak, masih SMA betul kan betul masih ya ya belum ya. belum macam-macam lah pikirannya, masih banyak pragmatis Pak, lah apa gitu-gitu. ya. Ya pada era kita dibesarkan pada era yang sama sehingga godaan zamannya sama Mas. Pada saat Iya, kita dulu memang bahkan kalau ditanya saya pengennya jadi apa, saya pengennya jadi rocker. oh iya. Kita angkat Justru saya topi pengennya buat jadi rocker Mas dulu. Mas Tobas. Cita-cita rocker, belajar hukum, tapi kemudian mendalami filsafat dan kemudian bisa mensintesiskan antara hukum dan filsafat, menunjang profesinya menjadi pengacara sampai kemudian menjadi politisi. Tapi belum cukup di situ, belajar bukan hanya di Indonesia saja, sempat ke luar negeri Mas dengan beasiswa Fulbright. Itu bagaimana Mas Ya, kelanjutannya? saya sempat kuliah di Northwestern University Chicago tahun 2004 sampai 2005, Master tuh mengambil Mas ya, jurusan hukum HAM internasional. hukum HAM internasional. Betul, dengan mentornya itu Jeffrey Winters. Wis, ya ya ya. Nah, jadi Gurunya sudah top. Makanya kalau anak ya muridnya saya top ya. memang kalau di bidang hukumnya itu ketertarikan saya pada dua hal, yaitu Mm-mm. HAM dan konstitusi. HAM dan konstitusi. Meskipun sebenarnya ketika di Fakultas Hukum saya lebih banyak belajarnya perdata dan pidana, Mm-mm. tapi begitu masuk LBH, kemudian saya memperdalam soal hak asasi manusia dan konstitusi. Konstitusi. Ya. Baik, angkat topi buat Mas Taufik Basari dan memang pendalamannya untuk hukum konstitusi dan HAM ini menjadi warna dan mewarnai karir politik Mas Toba sekarang. Banyak posisi-posisi kunci dan kemudian rekam jejak memang terkait bagaimana persoalan-persoalan HAM dan kemudian konstitusi. Beberapa persoalan-persoalan terkait sengketa pemilu segala macam, judicial review terkait bagaimana concern atau kepakaran Mas Tobas ini terkait hukum konstitusi. Nah, turning point-nya ketika kemudian studi ke Amerika, kemudian balik ke Indonesia aktif di LBHI, titik pentingnya mengapa kemudian tertarik ke politik, kemudian masuk kemudian ke partai politik dan kemudian memberanikan diri menjadi caleg dan kemudian terpilih. Jadi memang itu ada ceritanya juga, ya cukup menarik juga sebenarnya ceritanya. Jadi setelah saya selesai mengabdi di LBH, kemudian saya buka kantor, saya menjadi pengacara, banyak menangani Oh, perkara-perkara sempat buka di kantor lembaga bantuan hukum sendiri, Mas? ya sempat juga buka kantor LBHM, namanya Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Oke. yang concernnya lebih kepada penyuluhan hukum sebenarnya, Penyuluhan dan hukum. mengambil beberapa isu-isu yang tidak ditangani oleh LBH-LBH lainnya gitu. Nah, terus sampai pada satu ketika di tahun 2013 saya diajak
ketemuan dengan waktu itu ada seorang politisi muda yang sekarang menjadi wali kota di suatu kota dekat Jakarta. Ya sebut sajalah wali kota, sekarang menjadi wali kota Bogor Bogor, gitu Mas ya. Bima Arya. Ya. Iya, iya, Jadi beliau betul. kemudian Dokter muda mengajak saya yang ketemu. saat itu ya. Ya saat itu belum menjadi wali kota beliau. Betul. Nah, saya ingat betul saya diajak makan di bubur ayam Sukabumi di Tebet sampai tengah Oke. malam tuh. Nah, Mas Bima saat itu menceritakan bahwa di dalam konteks kenegaraan kita, partai politik itu memiliki privilege, diberikan privilege. Oke. Dia mengatakan bahwa, bro, kalau lo selama ini teriak-teriak di luar, pasti lo butuh partai politik, kata dia begitu, Oke. untuk mengeksekusinya. Jadi ada baiknya lo masuk partai politik, kata dia begitu. Oh. Karena supaya kita mengisi partai politik ini dengan orang-orang yang seperti lo, bro, dia bilang begitu. Iya, iya. Kalau pikirin, dia bilang kan, ya kalau di luar kita advokasi, kita melakukan pembelaan, melakukan perjuangan, tetap kita butuh partai politik. Nah, waktu itu kita obrol panjang, terus akhirnya saya berpikir, wah ini betul juga nih, masuk akal banget ini apa yang disampaikan oleh Mas Bima ya. Nah, saat itulah saya muncul kegalauan. Ya. Waktu itu saya nggak berpikir untuk masuk partai politik awalnya. Saya termasuk orang yang nggak terlalu percaya dengan partai politik gitu ya. Iya, iya, iya. Saat itu ya. Ya, memang Kemudian, aktivis HAM lagi Mas ya. Dan memang ya dibesarkan makanya, di dunia katakanlah advokat itu lebih merasa ya jagoanku ada bagaimana membela hukum di jalur non parlemen katakanlah begitu kan. betul. Nah, Dan Mas Bima tuh membuka cakrawala saya tuh. Jadi galaunya hmm, minta ampun. Wah ini betul juga nih. Apa jangan-jangan ini saatnya kan gitu kan. iya, iya. Nah di tengah kegalauan itu, 2 minggu setelah saya ketemu dengan Mas Bima, Itu tahun berapa kira-kira Mas tiba-tiba, Bima makan bubur ayam itu kira-kira tahun berapa berapa? tuh Mas? Tahun 2013. 2013. Mas Bima belum Bulan Januari akhir, saya belum wali ingat kota banget. tuh ya? Belum wali kota, masih Hmm, ketua DPP di salah satu partai politik. oke ya. Hmm. Nah, terus dilalah saya ditelepon oleh Pak Surya Paloh 2 minggu kemudian setelah itu. Oh, emang sebelumnya memang sudah dekat dengan Pak Surya Paloh atau ada hubungan khusus Enggak, sehingga kok bisa ditelepon itu gimana? itu dia. Jadi saya di telepon dihubungkan oleh Willy Aditya yang memang seorang aktivis juga. Oke, Mas Willy. Yang selama ini sering mendampingi Pak Surya. Waktu itu beliau sedang ada di luar negeri. Saya ditelepon, terus Willy bilang, bro, Pak Surya mau bicara nih. Wah, kaget juga saya kok tiba-tiba mau ngomong sama saya nih. Nah, terus Pak Surya bilang begini, kamu saya minta masuk partai politik ya, menjadi ketua DPP bidang hukum dan HAM, langsung di bawah saya. Beliau bilang begitu. Nah, terus saya balik bertanya, Bang, kalau saya masuk partai politik, saya bisa berbuat apa di dalam? Saya tanya begitu. Terus Bang Surya bilang, kamu lanjutkan apa yang selama ini kamu lakukan, kita akan dukung. Wah, kaget juga saya dengan jawaban beliau kan. Diberi ruang begitu oleh Bang Surya Paloh ya. Iya, Nah, iya. Wah, oh gitu ya. Oke Bang, saya minta waktu ya Bang untuk berpikir, jadi nggak langsung saya jawab tuh. iya, iya, Nah, iya. begitu selesai telepon, saya langsung telepon Mas Burhanuddin Mutadi. Pak Purnomo tadi. Saya ceritakan semuanya, Mas Bima bicara seperti ini, Pak Surya bicara seperti ini, Mas Burhan sebagai orang yang mengikuti bagaimana pergerakan Dinamika politik. partai politik, saya minta arahannya seperti apa. Nah, kemudian beliau kasih tahu macam-macam lah, terus sampai akhirnya saya sebelum ditutup sama Mas Burhan, saya tegaskan lagi, Mas, jadi rekomendasinya apa? Waktu itu saya menyerahkan diri sekali ke Mas Burhan. Kalau Mas Burhan bilang jangan masuk bro, saya nggak masuk. Oh iya, 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 iya. Jadi apa rekomendasinya? Mas Burhan Nah, bilang ambil aja tuh Partai Nasdem, itu partai baru. Mas Tobas meskipun terlambat masuknya, ya hanya terlambat dua tahun ya dibanding yang lain. Dan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Surya, mudah-mudahan bisa berkembang dan mewarnai partai itu. Jadi saya ambil Mas, ambil. Saya misal minta penegasan lagi gitu, ambil, iya. terima. Ya udah, karena Mas Burhan bilang begitu dan saya memang karena galaunya saya serahkan
keputusan itu ke Mas Burhan, dan akhirnya saya kontak kembali dan saya nyatakan bersedia untuk bergabung di partai politik. Dan alhamdulillah Langsung betul, posisi DPP bidang hukum. langsung ketua DPP, dan ternyata benar apa yang disampaikan Pak Surya bahwa saya diberikan banyak kesempatan dan saya bisa turut mewarnai Partai Nasdem ya dengan pikiran-pikiran saya, dengan ide-ide saya dan sebagainya, dan ya saya cukup bersyukur untuk bisa melakukan juga perubahan ya melalui jalur politik ini. Baik. Ya, kita angkat topi lagi buat Mas Tobas. Diundang oleh Pak Surya Paloh, tapi kemudian didorong oleh Mas Burhanuddin Murtadi, tapi pada titik pertama dicerahkan oleh Mas Arya Bima untuk bagaimana politik, dan kemudian masuk ke politik itu adalah sebuah pilihan dan memang bisa diskusi dan akan baik untuk menjadikan Indonesia ke depan yang lebih baik. Luar biasa, Mas. Nah, saya ingin jadi bertanya Mas Ari, lagi nih. jadi Ya. memang waktu itu saya akhirnya menyatakan bersedia bergabung ke partai politik juga karena dari hasil pembicaraan saya dengan Mas Bima itu, dari tengah kegalauan saya berpikir bahwa ya kalau saya mau melanjutkan perjuangan ini dengan lebih kuat lagi, karena kan partai politik itu punya power, ya. Maka ya inilah caranya dengan melalui kekuasaan. Karena itu maka niat saya, landasan saya untuk masuk partai politik tidak lain dan tidak bukan adalah melanjutkan perjuangan untuk membela hak asasi manusia, ya, membela orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang dizalimi, memperjuangkan demokrasi dan sebagainya. Jadi tidak ada lain daripada itu. Itulah yang mendorong Itu saya akhirnya. Mission ya, mission seorang ya. Taufik Basari. Bagaimana HAM dan konstitusi tadi ya, Mas. Sorry. Ya betul. Makanya kalau misalnya ternyata nanti dalam perjalanan saya melenceng, ya harus diingetin bahwa kalau saya bergabung di partai politik dan kemudian sekarang menjadi anggota dewan, alasannya niatnya karena itu. Jadi kalau sudah tidak lagi sesuai dengan niat saya, berarti ya harus diingatkan terus. Nggak boleh itu, berarti tidak komit dengan niat yang sudah saya canangkan. Baik, Mas. The Syndicate angkat topi, bukan hanya mengangkat, mengapresiasi, juga mengingatkan bagaimana mission seorang Taufik Basari. Angkat topi, Mas, untuk niatnya untuk diingatkan itu. Nah, kita ingin melihat lebih dalam, lebih bagaimana kehidupan seorang Taufik Basari. Nah, Mas Tobas, tentu dalam sisi perjalanan tadi, tentu kuat pengaruh keluarga. Bagaimana seorang ibu membentuk dan kemudian ayah tadi. Tapi kemudian dalam perjalanan tentu bagaimana istri dan keluarga juga menjadi bagian penting untuk menentukan karir seorang Taufik Basari. Bagaimana ketika misalnya dengan istri, dengan Mbak Fesi pada saat itu, apakah memang menjadi politisi dulu atau seperti apa ceritanya? Dialektika dengan kemudian dari keluarga, kemudian dengan pasangan, untuk kemudian masuk ke politik kan tentu butuh sebuah permission gitulah. Bagaimana, Mas? Ya dulu saya berkenalan pertama kali dan bertemu dengan Fesi, ya. Itu justru di pengadilan. Oh begitu, saya pikir di Metro TV, Mas. Ya, jadi waktu itu saya sedang sidang, ya. Waktu itu saya masih di LBH, saya sedang sidang. Masih saya di sedang LBH, menangani, saya sedang menangani kasus penghinaan presiden. Saya sedang membela terdakwa kasus penghinaan presiden waktu itu. Bersama-sama dengan Habibur Rahman yang sekarang juga menjadi anggota DPR. Kasusnya bareng kita. Iya. Nah, kemudian saat itu Fesi masih menjadi bukan penyiar, wartawan RCTI. di Antv atau? Enggak, waktu itu masih RCTI. Masih RCTI ya? Ya, kenalan lah di situ, kemudian dekat, kemudian sempat pindah ke Antv dan kemudian ke Metro kan. Nah, jadi pertemuan saya justru di pengadilan. Jadi waktu pre-wedding kita juga
bikin Anunya fotonya tuh di pengadilan. Pengadilan Jakarta Oh, Pusat. so sweet, Mas. Angkat topi deh. Buat Mas Tobas dan Mbak Fesi. Hmm. Iya, nah dengan latar belakang kita yang masing-masing punya apa pengalamannya masing-masing ya, saya di Mm-mm. dunia hukum, dunia advokat, kemudian istri saya di dunia jurnalistik ya. Itu semakin memperkaya masing-masing ya soal Oke. pengetahuan mengenai kondisi sosial politik di Indonesia ya. Dan ketika saya masuk partai politik, saya juga di support oleh keluarga, Amin. meskipun juga ya terpaksa juga ketika kampanye misalnya saya harus banyak meninggalkan keluarga karena turun ke berbagai tempat di Lampung ya. Anak saya ini ada dua. Yang pertama namanya Hammurabi Aiman Basari, yang kedua namanya Westphalia Abigail Basari. Jadi dua dua anak laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya. Ya, Bagaimana mereka menjadi inspirasi hidup dan karir politik Mas Tobas dalam perjalanan karir hari-hari dan ke depan. Keluarga, saya lihat juga beberapa postingan Mas Tobas bagaimana suasana bersama orang tua, bersama ayah masih masih ada Mas ya? ayah masih ada. Ada masih ada yang ibu yang kemudian akhir Oh, tahun sudah lalu ya berubah. yang berpulang ya. Ya, Nah, saya lihat ya. beberapa postingan yang bagaimana keakraban dengan ayah, dengan ibu seperti itu. Dan tadi juga diceritakan bagaimana inspirasi ayah dan kemudian ibu. Dan sekarang bagaimana sosok istri dan kemudian anak-anak. Bagaimana dimensi keluarga ini mempengaruhi kerja-kerja politik dan kemudian pilihan-pilihan politik seorang Taufik Basari. Ya, tanpa dukungan keluarga tentu setiap langkah yang kita lakukan akan terasa sangat berat ya. Ya, Karena itulah maka eh, dukungan keluarga sangat penting, termasuk juga keikhlasannya. Ya, dalam keikhlasan. beberapa hal misalnya ya ketika saya di LBH gitu ya, itu mengalami beberapa peristiwa-peristiwa yang cukup mengancam Teror ya, begitu sampai ke sana. teror ya kecil-kecilan lah. Itu kan membuat khawatir ya keluarga baik ayah ibu saya maupun istri dan anak-anak saya. Belum belum punya anak soalnya. Satu Istri belum. saya waktu itu ya. Udah menikah. Oh, belum belum menikah juga. Jadi orang tua saya kalau di LBH sih. Em, itu yang kita butuhkan adalah support dan keikhlasan ya. Kalau Hmm. misalnya mereka sebenarnya khawatir tapi mereka tidak coba tunjukkan dan sebagainya, itu sangat membantu kita juga. Nah, karena itulah maka penting sekali memang dukungan keluarga ini supaya kita bisa lebih enak melangkahnya. Dan Mas Tobas merasakan betul bagaimana support keluarga itu ya. Ya, Oke. saya merasakan betul. Hmm. Terakhir Mas, sebelum kita tutup sesi ini, ada banyak tokoh-tokoh yang hadir dalam kehidupan Mas Tobas. Ada orang tua, ada ayah ibu. Tadi ada Mas Bima Arya, kemudian Mas Burhanuddin Muhtadi, kemudian beberapa eh, teman lain tadi ya. Kemudian ada sosok juga istri yang kemudian menginspirasi dan mendorong dari tokoh-tokoh kunci tadi. Juga tadi sebelumnya dengan eh, Mas apa Pas? Mas Bimaria pertama ya. Maria. Bimaria tokoh-tokoh itu eh, kunci-kunci mana dalam inspirasi mereka yang kemudian meneguhkan tantangan-tantangan yang hari ini dihadapi oleh Mas Tobas terutama bagian Komisi 3 di DPR seperti itu dengan semua kompleksitas persoalannya. Sehingga pesan-pesan mereka itu kembali menguatkan terutama bagaimana pesan ibu ya yang saya lihat di postingannya sungguh kehilangan seorang ibu itu kembali seperti menyentak dalam bahasa yang cukup puitis. Mas Tobas mengutarakan bagaimana kerinduan itu dan kemudian bagaimana persoalan waktu ingin seperti memutar waktu. Nah ini seberapa kuat
dan bagaimana menjadi energi seorang Tobas untuk kemudian melangkah dalam proses profesi ke depan sebagai politisi? Ya, ibu saya itu sejak sebelum menikah itu sudah bekerja, ya, sudah bekerja keras. Ya. Beliau itu mulai dari bawah, dulu berjualan kacang goreng ya di Oke, koperasi yang sebelum berkenal dengan ditugaskan ayah ya. kepada, ya, Mm-mm. kemudian apa namanya, tangannya sangat dingin ya, semua barang yang Yang dipegang dikerjakan dia jadi. jadi Mm. dipegang jadi. Jadi beliau itu membuat souvenir dari Oke. kulit, dibikin sampai usianya di 70 tahun itu masih masih ngamplas sendiri, masih gunting Oh sendiri, iya. masih gerinda sendiri gitu ya sampai tengah malam dan sebagainya. Nah, jadi merupakan sosok yang menunjukkan pekerja yang sangat keras ya. Bekerja keras, Dan ibu. beliau beliau itu eh, tidak pernah marah. Tidak pernah Saya marah. dari kecil Apalagi ya kasar sampai kepada sekarang anak-anak. dewasa belum pernah dimarahi bahkan oleh ibu saya. Oh begitu. Begitu sabarnya, Begitu begitu sabar. sabarnya. Jadi eh, begitu halus juga tutur katanya. Itu yang membuat saya sangat kehilangan. Jadi eh, benar-benar saya juga merasa sangat menyesal sebenarnya karena di usia dewasa saya seringkali saya punya kesibukan sendiri, padahal saya tahu ibu saya sangat merindukan saya, ingin didatangi dan sebagainya, tapi saya sibuk sama diri saya sendiri. Oleh karena itulah maka bagi teman-teman yang masih punya orang tua, ya, luangkanlah waktu bagi orang tua kita, karena mereka tentu sangat mengharapkan kehadiran kita selama mungkin di sisi mereka ini. Baik, kita angkat topi untuk Mas Tobas. Bagaimana penghormatannya dan sembah baktinya untuk seorang ibu, waktunya bersama ibu. Sekarang bagaimana sosok orang tua itu juga suruh hadir dalam seluruh hidup. Pesannya soal kerja keras, tidak menyakiti orang, dan bahkan tidak pernah marah. Dan itu nampak dari sosok seorang Taufik Basari ketika di layar kaca di media. Memang ciri khasnya satu, memang senyumnya, Mas. Senyumnya Mas Tobas ini yang mungkin bukan hanya membuat Mbak Fesi jatuh hati, tapi juga publik juga merasa sangat dekat dengan Mas Taufik Basari. Yang kedua yang saya tangkap, bagaimana smart person beliau ini adalah seorang yang tampak punya kecerdasan, punya kejeniusan, dan bisa menangkap sebuah persoalan secara jernih gitu. Jadi smart kata kuncinya, smart and smile untuk seorang Taufik Basari. Dan semoga dengan semua bekal perjalanan hidup, pengalaman bersama orang tua, bersama ibu, dan bagaimana sekarang bersama keluarga, dan komitmen dan misi untuk bagaimana penghormatan terhadap HAM dan kemudian konstitusi, terus menginspirasi perjalanan karir seorang Taufik Basari. Kita angkat topi buat Mas Taufik Basari. Insya Allah karir dalam perjalanan hidupnya semakin cemerlang untuk Indonesia ke depan. Terima kasih, Amin. Mas.